Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari study case kami, yaitu case pertama, Optimizing Energy Consumption in a Smart Building. Sebelumnya, kami merupakan kelompok satu dari kelompok berpikir komputasional, di mana anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama adalah Khairiyah Nisa Al-Hafizah, lalu yang kedua adalah Mary Aryani, yang ketiga adalah Rolf Varga Bergas Bramantio, yang keempat adalah saya sendiri Sania Azizah Suherman. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Khairiyah Nisa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen energi dalam bangunan pintar yang berfokus pada variabel utama yang mempengaruhi tujuan dari sistem ini dan juga tantangan-tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan. Baik, kita masuk ke dalam variabel-variabel utama yang ada dalam masalah ini. Untuk mengetahui akar masalah dari efisiensi energi untuk bangunan pintar ini, kita perlu mengidentifikasi lebih dalam apa saja faktor-faktor utama yang mempengaruhinya. Pada kasus kali ini terdapat 4 faktor utama. Yang pertama adalah pola hunian atau pola okupasi yang dimana terkait dengan jumlah penghuni suatu ruangan yang biasanya dipengaruhi oleh jam sibuk atau pola hunian rendah dan waktu penggunaan ruangan. Yang kedua adalah kondisi cuaca, karena perubahan cuaca yang berubah-ubah akan mempengaruhi suatu efisiensi energi dalam suatu bangunan. Seperti suhu lingkungan luar, prediksi cuaca untuk sistem HVAC, dan suhu dalam ruangan, serta aktivitas penghuni. Selanjutnya pada variabel yang ketiga terdapat efisiensi penggunaan alat dan juga efisiensi energi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama seperti penggunaan cahaya dalam suatu ruangan, yang kedua adalah penggunaan alat listrik, yang ketiga adalah kinerja suatu alat. Karena semakin menurunnya kinerja suatu alat, maka akan semakin banyak menggunakan energi dan menjadi sulit untuk kita melakukan efisiensi. Dan yang terakhir adalah performa sistem HVAC. Variabel yang terakhir adalah kenyamanan penghuni. Karena jika kita ingin melakukan suatu efisiensi energi, kita harus tetap memperhatikan faktor kenyamanan penghuni di dalam suatu bangunan tersebut. Beberapa yang mempengaruhi seperti suhu dalam ruangan yang tetap optimal, cahaya yang memadai, dan juga sirkulasi udara yang baik. Namun dalam penerapannya pastinya akan ditemukan beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan dalam pemrosesan dan analisis data real time, terutama untuk sumber yang memang terus berubah dengan jangka waktu yang cukup sering. Contohnya itu seperti cuaca yang berubah-ubah dan juga pola jam untuk menyesuaikan jumlah penghuni yang ada dalam suatu bangunan. Yang kedua adalah variasi preferensi dan kebutuhan pengguna yang sulit diprediksi oleh sistem secara keseluruhan. Yang terakhir adalah kinerja peralatan yang tidak konsisten sehingga membutuhkan lebih banyak energi dan efisiensi akan sulit dilakukan. Namun tantangan-tantangan ini akan menjadi perhatian penting dalam merancang solusi yang akan digunakan dalam jangka waktu yang berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan yang ingin dicapai dari sistem ini. Yang pertama adalah menyesuaikan pengoperasian suatu sistem dengan pola okupasi dengan tetap menyesuaikan kenyamanan penghuninya. Yang kedua, mengurangi biaya energi dengan pengoptimalan penggunaan listrik. Dan yang ketiga, memantau dan menganalisis data penggunaan energi untuk peluang efisiensi. Perkenalkan, nama saya Mary Aryani, Teknik Kimia 2024. Pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pembahasan mengenai pengenalan pola dalam smart building. Smart building adalah gedung pintar yang mampu menyesuaikan penggunaan energi secara otomatis berdasarkan pola tertentu. Nah, ada 4 pola utama dalam yang mempengaruhi sistem ini. Yang pertama adalah pola perilaku penghuni, pola harga energi, pola aktivitas harian, serta pola perubahan cuaca. Dengan mengenali pola ini, gedung dapat menghemat energi tanpa mengorbankan kenyamanan para pengguna. Yang pertama adalah pola perilaku penghuni, di mana sistem bisa menyesuaikan HVAC dan pencahayaan berdasarkan jumlah penghuni yang ada. Contohnya, jika penghuni banyak, HVAC dan lampu ditingkatkan, dan jika penghuni sedikit, HVAC dapat
dan lampu dapat dikurangi untuk menghemat energi. Kemudian ada pola harga energi, bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi berdasarkan harga listrik. Nah, sistem monitoring harga listrik yang real time dan dapat menyesuaikan konsumsi energi. Contohnya, jika harga tinggi, sistem akan mengurangi energi yang tidak esensial seperti meredupkan lampu. Yang kedua, jika harga rendah, sistem akan mengoptimalkan kenyamanan dan dampaknya dapat mengurangi biaya listrik tanpa mengurangi fungsi utama dari gedung. Yang ketiga ada pola harian aktivitas, di mana rutinitas harian penghuni mempengaruhi konsumsi energi. Kemudian, gedung menunjukkan pola konsisten setiap minggu, seperti hari kerja, lebih banyak penghuni dan energi yang digunakan lebih tinggi. Kemudian pada akhir pekan, lebih sedikit penghuni dan energi bisa dikurangkan. Dampaknya yaitu sistem dapat belajar dari pola histori untuk mengatur pencahayaan dan HVAC secara otomatis. Pola yang keempat adalah pola perubahan cuaca, di mana sistem dapat memproses perubahan musim dan cuaca. Seperti pada saat musim panas, HVAC dapat meningkatkan pendinginan, dan pada saat musim dingin, HVAC dapat meningkatkan pemanasan. Dampaknya, penggunaan energi lebih efisien sesuai dengan perubahan suhu luar. Smart building dapat mengoptimalkan energi berdasarkan 4 pola utama tersebut dan dapat bermanfaat seperti hemat biaya, efisiensi energi, dan kenyamanan penghuni. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan data representasi dan abstraksi. Di sini kita mengambil 3 critical variable, yaitu tingkat keramaian atau jumlah manusia di dalam area yang berpengaruh dalam pemakaian energi. Kedua, yaitu perubahan cuaca lingkungan yang dapat mempengaruhi penggunaan energi HVAC. Dan yang terakhir, real-time pricing, yaitu real-time pricing energi, di mana dapat mempengaruhi penghematan biaya pemakaian. Next, selanjutnya di sini ada data representasi, bisa dilihat sendiri. Yang pertama ada okupansi data, di mana terdapat waktu, ruangan, dan jumlah manusia dalam waktu dan ruangan tertentu. Misalnya di jam 8 hingga jam 9.40 di ruangan K106 terdapat jumlah mahasiswa 49 anak. Pada jam 1 hingga jam 2.40 di ruang S205 terdapat 54 anak, dan selanjutnya. Next. Lalu ada weather data atau data cuaca. Ya kan, bisa dilihat waktu, temperatur, dan humidity atau kelembapan. Misalnya pada jam 8 hingga jam 9.40 temperatur pada jam segitu sebesar 31 derajat dengan tingkat kelembapan 78%. Dan bisa dilihat pada jam 1 dan jam 4 di slide ini. Next. Lalu yang terakhir ada energy consumption data, di mana ada ruangan tertentu dibutuhkan energy consumption cost, harga energi konsumsi. Bisa dilihat di ruangan S404 energi consumption cost-nya dapat diperkirakan sebesar 2.305 dan seterusnya. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan kembali, nama saya Sania Aziza Suherman dari Teknik Kimia. Lalu selanjutnya kita akan ke algoritma. Untuk algoritma dasar yang kami gunakan adalah greedy algorithm. Greedy algorithm sendiri adalah pendekatan yang mengambil keputusan lokal terbaik pada setiap langkah. Dan mengapa greedy algorithm merupakan pilihan tepat? Yang pertama, karena greedy algorithm itu mengambil keputusan cepat berdasarkan data real time. Lalu yang kedua adalah greedy algorithm mengurangi kompleksitas perhitungan, hemat sumber daya komputasi. Lalu yang selanjutnya, algoritma ini dapat diskalakan untuk berbagai ukuran bangunan jumlah sensor. Selain itu, algoritma ini juga adaptif terhadap perubahan suhu, hunian, dan harga energi. Dan selanjutnya, greedy algoritma ini membantu menghemat energi dan biaya listrik secara efektif. Selanjutnya adalah flowchart yang kami gunakan atau kami buat. Yang pertama ada start, lalu selanjutnya adalah input standard range berdasarkan kenyamanan dan juga efisiensi. Lalu selanjutnya adalah untuk menginput batas harga energi. Lalu yang selanjutnya adalah menyalakan lighting, pencahayaan, dan juga HVAC berdasarkan pada standard range. Dari situ selanjutnya kita akan menginput real time data yang berasal dari sensor, lalu kita akan mencek datanya.
Lalu kita akan bergerak ke decision making yang pertama, yaitu apakah okupansi dalam tingkat yang tinggi? Jika iya, maka pencahayaan akan ditingkatkan dan juga temperatur atau suhu akan diturunkan. Dan jika tidak, maka settingan akan tetap digunakan seperti awal atau sesuai dengan standard range. Kita lanjut ke decision making yang kedua. Apakah temperatur dalam ruangan itu panas? Jika iya, maka suhu yang berasal dari HVAC akan diturunkan, dan jika tidak maka akan ditetapkan pengaturan sesuai sedia kala, yaitu sesuai dengan standard range. Lalu yang selanjutnya adalah untuk decision making yang ketiga, apakah harga dari energi itu melebihi limit? Jika iya, maka akan dikurangi untuk penggunaannya yang tidak terlalu penting. Lalu jika tidak, maka akan settingan atau pengaturan dari teknologi akan seperti standard range. Jika tidak, maka pengaturan dari energi akan sesuai dengan standard range. Selanjutnya akan diulangi lagi siklusnya, itu akan terjadi loop. Yang pertama akan masuk lagi real time datanya berapa yang berasal dari sensor. Selanjutnya adalah pseudocode dari algoritma dan juga flowchart yang sudah kami buat. Yang pertama itu ada start, yang kedua ada dev energy management system, yang kedua ada menginput cost limit, menginput standard range, dan akan melanjutkan monitoring. Dari situ akan didapatkan real time data, mana di real time data ini ada okupansi, temperatur, dan juga energi cost. Lalu selanjutnya adalah mengecek okupansi, Selanjutnya adalah menyalakan lighting dan juga suhu sesuai dengan standard range. Lalu selanjutnya adalah mengecek occupancy level. If occupancy high, increase lighting, reduce temperatur, dan jika else, maka maintain current setting. Lalu selanjutnya adalah mengecek suhu ruangan. Jika temperaturnya itu panas, maka akan dikurangi temperatur yang berasal dari HVAC, dan jika tidak maka akan diset untuk settingannya atau pengaturannya itu sesuai dengan standard range. Lalu selanjutnya adalah mengecek harga energi. Jika harga energi lebih dari batas harga, maka akan dikurangi penggunaan energi yang tidak terlalu penting atau reduce non-essential usage. Jika tidak, maka akan maintain current setting atau pengaturannya akan tetap seperti standard range. Setelah itu loop back to continue monitoring. Dari situ akan terloop lagi ke continuous monitoring atau get real time data sesuai dengan flowchart yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu selanjutnya untuk Big O notation, sebelum menentukan kita akan menganalisa kompleksitas terlebih dahulu. Dari input dan data processing, yang pertama input standar berdasarkan kenyamanan dan efisiensi, Big O notation-nya O1. Lalu selanjutnya adalah input batas biaya energi, Big O notation-nya itu O1. Lalu selanjutnya untuk pengambilan data real time, Big O notation-nya itu O1. Lalu selanjutnya untuk pengambilan keputusan seperti mengecek apakah hunian tinggi, jika iya tingkatkan pencahayaan dan kurangi suhu. Dua dari pengambilan keputusan itu adalah Big O notation O1. Lalu selanjutnya lah jika tidak periksa suhu di ruangan, itu Big O notation O1 juga. Lalu yang selanjutnya adalah jika suhu panas kurangi suhu HVAC, dia juga Big O notation-nya O1. Lalu selanjutnya adalah jika tidak, cek apakah biaya energi melebihi batas, itu Big O notation-nya juga O1. Lalu selanjutnya adalah jika iya, maka kurangi penggunaan energi yang tidak penting, itu juga Big O notation-nya O1. Lalu jika tidak, pertahankan pengaturan saat ini, itu Big O notation-nya juga O1. Lalu yang selanjutnya, untuk kasus terburuk dari algoritma ini, yang pertama untuk mengambil input dan data real time, dia tetap Big O notation-nya O1. Yang selanjutnya adalah memeriksa hunian. Jika false, maka Big O notation-nya itu O1. Lalu selanjutnya adalah memeriksa suhu ruangan. Jika false, itu Big O notation-nya O1. Lalu selanjutnya adalah memeriksa batas biaya energi. Jika false, maka Big O notation-nya O1. Lalu selanjutnya adalah mempertahankan pengaturan saat ini, Big O notation-nya tetap O1. Karena tidak ada loop atau rekursi, meskipun dalam kasus terburuk, algoritma tetap melakukan jumlah langkah tetap, sehingga kompleksitas dari algoritma ini tetap O1.
Jadi kita dapat ambil kesimpulannya bahwa big O notation dari algoritma ini adalah O1. Hal ini dikarenakan setiap langkah dalam flowchart ini adalah operasi yang berjalan dalam waktu konstan O1 karena setiap keputusan dibuat berdasarkan kondisi yang langsung dievaluasi tanpa perulangan ataupun rekursi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.